Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2025 periode kedua Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bambang Prajuritno, Sarjana Sastra dengan nomor induk mahasiswa 24150566081. Saat ini saya sedang mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 periode kedua dengan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Sehari-hari saya mengampu pelajaran IPS di Madrasah Sanawiyah Binul Akrom, Grinjing, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Masuk semua hari ini? Yes. Pak Guru absen dulu ya. Yes. Kita awali ya pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama dengan judul Bagimu Negeri. Bagimu negeri, jiwa raga Semoga kita mengawali dengan doa dan kita juga mengawali dengan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita Indonesia. Pada kesempatan kali ini Bapak mau bertanya pada kalian. Ada sebuah pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Apakah anak-anak semuanya mengetahui bagaimana kondisi alam Indonesia? Yang pertama, pertanyaan pertama. Berikutnya, bagaimana cara kita memanfaatkan alam Indonesia dengan sebaik-baiknya? Pembelajaran kita kali ini agar kita semakin memahami bagaimana keanekaragaman alam kita. Dan juga bagaimana kita sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pemegang posisi kepemimpinan di negara kita, sebagai orang yang mengelola bangsa kita, kita mengetahui bagaimana cara memanfaatkan dan juga mengolah kekayaan alam kita untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan bangsa kita bersama. Pada kesempatan kali ini, Bapak telah merumuskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mendeskripsikan keanekaragaman alam Indonesia. Dan yang kedua, menganalisis pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Ini nanti akan menjawab pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Anak-anak sekalian, coba diperhatikan ini. Diperhatikan gambar yang telah Bapak tayangkan di layar ini. Ini gambar apa anak-anak? Batu bara. Batu bara didapatkan dari mana? Dari
penambangan, dari proses penambangan. Yang kedua ini gambar apa anak-anak? Gas alam. Gas alam didapatkan dari penambangan. Yang ini gambar apa itu? Hutan. Ya. Kemudian yang ini, yang keempat, gambar lautan. Di dalamnya banyak ikannya, ada terumbu karang. Ini adalah gambaran dari alam kita. Alam kita memiliki tambang yang banyak, memiliki batu bara, gambar di sini. Kemudian ada tambang minyak di sini. Di sana ada hutan yang melimpah, ya. Dan juga lautan yang kaya dengan ikan. Lautan yang sangat luas. Karena negara kita merupakan negara kepulauan. Jadi negara kita terletak di daerah Khatulistiwa, di tengah-tengahnya dunia. Berada di garis lintang atau garis letak astronomisnya berada di 6 derajat lintang utara. Ini sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 121 bujur timur. Ini adalah letak astronomis negara kita berada di tengah-tengah garis Khatulistiwa. Letak geografis negara kita berada di daerah yang sangat strategis. Di 2 benua besar, 2 benua dan juga di 2 samudra. Di tengah-tengahnya ada negara kita Indonesia. Yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ada negara kita di tengah-tengahnya. Kemudian terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oleh sebab itu, negara kita sangat strategis. Karena di tengah-tengah dunia, negara kita dikenal sebagai Jamrud Khatulistiwa. Berikutnya, negara kita secara letak geologis, ya, geologis ini berada di antara, ya, pertemuan 2 jalur gunung api, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik ini membentang mulai dari Amerika Selatan. Amerika Selatan. Dari Chili sini, ya, Chili membentang menuju ke Meksiko sampai ke Jepang, kemudian ke Thailand, menuju ke Sulawesi dan Papua dan berakhir di daerah Maluku. Nah, ini adalah Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania dari Italia menuju ke Turki, masuk ke Iran, ya, ke daerah sini, ke daerah Timur Tengah, kemudian menuju ke India dan masuk ke Indonesia, menuju ke Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagian Sulawesi, Bali, dan berakhir di Kepulauan Maluku. Berikutnya, negara kita memiliki 127 gunung api. Kita bisa melihat ternyata negara kita ya, itu sangat kaya dengan gunung api. Dan sebenarnya kita ini berdiri di daerah yang sangat subur. Coba kita perhatikan sebenarnya ada apa di dalam bumi kita yang kita pijak. Nah, bumi kita itu keadaannya seperti ini, anak-anak. Di dalam bumi kita itu ternyata berisi apa? Di dalam bumi kita itu ada magma, ya. Jadi gambarannya seperti ini, anak-anak. Seperti telur, ya. Ini inti bumi.
Berikutnya di sini ada magma. Ini magma. Dan di sini namanya kerak bumi. Kerak bumi. Lapisan yang paling tipis itu kerak bumi. Dan di setiap kerak bumi ini ada semacam gunung-gunung berapi. Dan gunung berapi ini memiliki hubungan dengan magma. Seperti yang ada pada jerawat kita kalau di muka kita ya, itu ada hubungannya dengan letak di kulit kita ya, di dalam kulit kita. Ada salurannya. Sama, gunung api, setiap gunung api itu memiliki saluran dengan magma. Makanya dia bisa mengeluarkan magma sewaktu-waktu dalam bentuk letusan gunung. Coba kita perhatikan lagi. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Ini adalah pertemuan lempeng benua, itu pertemuan lempeng benua. Dan yang titik puncak ini adalah gunung api. Ini gunung api. Setiap saat magma berusaha untuk keluar. Keluarnya bagaimana? Dalam bentuk letusan gunung. Dan setiap hari dua lempeng ini bergerak. Yang disebut sebagai gerakan tektonis. Ketika magma keluar dari gunung api, maka kita menyebutnya, kita bisa mengenal dengan letusan gunung berapi. Ketika gunung berapi meletus, maka dia akan mengeluarkan bebatuan, mengeluarkan biji-biji pasir, batu, kemudian debu-debu, ya, tanah yang vulkanis, debu-debu vulkanis tadi, yang menyebabkan negara kita menjadi negara yang subur. Karena negara kita banyak dilalui oleh gunung berapi. Jadi gunung berapi dari tadi kita bisa menggambarkan dari atas ini menuju ke Sumatera, ini disebut sebagai rangkaian sirkum Mediterania. Menuju ke Sumatera gunung apinya. Yang merah-merah ini berarti gunung api aktif. Yang kuning ini gunung api tapi dia sudah mulai aktif. Menuju ke Jawa. Kemudian Bali, NTT, NTB, berakhir di Kepulauan Maluku. Kemudian yang sirkum Pasifik, dari daerah Pasifik, dari Jepang dan seterusnya, Filipina, masuk ke Sulawesi, menuju ke Kepulauan Aru, ya. Kemudian masuk ke Papua dan berakhir juga di Maluku. Nah, ini gambaran negeri kita. Makanya negeri kita banyak gunung apinya, menjadi negeri yang kaya dengan apa? Dengan bahan tambang. Kemudian daerah yang sangat subur. Berdiri dulu. Coba saya beri waktu 2 menit, berhadapan. Cari pasangan berhadapan. Ayo, sini Mas, Romeo dengan saya coba gini. Nah, gini ya. Coba. Ketika hitungan 1, coba perhatikan ya. Hitungan 1, ini mendekat. Romeo gini, Romeo. 1, 2. Kalau 3 dijeblek. Gitu ya. Dah. Sekarang ada yang seperti ini ya. 1, 2, 3. Belum. Siapkan pasang, siap pasang. Itu jangan gitu Mbak. Ayo. Siap pasang. 1. Mendekat. 2. 1. Belum. Romeo. 1, 2, 3. Wah. Coba gantian, satunya lagi gantian. Ya nggak bisa nyebrek tadi, ganti, sekarang ganti. Hitungan 1, 3. Ulangi lagi. 1. Kalau 3 langsung nyeblek, kalau 2 jangan nyeblek. Mulai persiapan. 2, 1. Jangan diceblek.
Jangan diceblek. 3 baru diceblek, ganti. Diperhatikan aba-abanya, mulai, ulangi lagi. Gantian. 1, 3. Udah cukup, duduk semuanya dulu. Duduk. Kita lanjutkan pembelajaran kita lagi. Lah, setelah ya negeri kita tadi banyak gugusan gunung berapi. Ternyata dengan banyaknya gunung berapi ya, dan letak daerah kita yang berada di daerah Khatulistiwa, maka negeri kita memiliki keanekaragaman yang sangat kaya. Gunung api menyebabkan tanah menjadi subur. Dan gunung api akan mengeluarkan banyak bahan-bahan yang atau barang-barang, benda-benda yang ada di dalam tanah. Batu-batu berlian, pasir, ya, emas, itu ternyata banyak di daerah pegunungan. Coba kita melihat di Papua, itu ada yang namanya daerah pegunungan, daerah gunung yang ada di Tembagapura menjadi tambang emas. Kebanyakan daerah gunung. Itu merupakan satu sisi sering terjadi kalau banyak gunungnya. Banyak gunung berarti semakin banyak gunung yang meletus, ya, banyak terjadi kejadian gunung meletus. Tapi satu sisi kita memiliki tanah yang subur dan juga kekayaan aneka ragam kekayaan di negara kita yang bisa kita saksikan bersama. Di sini ada pembagian barang tambang. Yang pertama adalah barang tambang galian A. Ya. Ketika banyak gunungnya maka banyak pertambangan. Ya. Ketika banyak hutannya maka banyak terdapat batu bara yang menjadi sisa-sisa pohon yang dulunya hidup berjuta-juta tahun yang lalu, memfosil akhirnya menjadi apa? Batu bara. Ketika banyak terjadi gunung meletus, ya, maka gunung itu mengeluarkan semua isinya yang ada di dalam perut bumi tadi. Lewat sungai, di sungai-sungai bisa dideteksi ini ada biji-biji emasnya. Nah, disitulah kita bisa mengetahui banyak pertambangan yang ada di daerah kita. Ya. Binatang-binatang yang besar-besar yang hidup di dahulu kala, yang di zaman purbakala berjuta-juta tahun yang lalu, memfosil menjadi minyak bumi, dan gas yang ini terperangkap di dalam bumi menjadi gas alam. Jadi akhirnya negara kita banyak memiliki barang tambang. Oleh negara kita dibagi menjadi 3, yaitu bahan tambang galian golongan A, yaitu bahan galian strategis yang ini dikuasai negara sepenuhnya karena sangat strategis. Untuk apa? Untuk kepentingan pertahanan negara. Seperti apa? Seperti dibuat untuk melayani masyarakat, menyediakan LPG sebanyak-banyaknya yang terdiri atas apa? Ada gas alam, ada batu bara, dan ada minyak bumi. Ini dikuasai negara. Karena ini untuk pertahanan negara. Agar rakyat terlayani dengan baik. LPG bisa dijadikan alat memasak di rumah tangga, masyarakat bisa memasak makanannya. Kemudian batu bara digunakan untuk menggerakkan energi turbinnya apa? Turbinnya PLN. Pembangkit listrik tenaga uap itu dari batu bara. Terus kemudian minyak bumi untuk melayani masyarakat. Digunakan masyarakat untuk menggerakkan sepeda motornya, mobil, untuk transportasi negara dan seterusnya. Ini untuk pertahanan negara, yaitu bahan galian golongan A. Kemudian yang kedua ada bahan tambang galian B, yaitu bahan tambang galian vital. Bahan galian vital digolongkan untuk dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Berikutnya golongan C, yaitu bahan galian yang bukan golongan A dan golongan B.
Nah, contohnya apa? Contohnya bahan galian A adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ini dikuasai negara, digunakan untuk pertahanan negara. Kemudian yang kedua, barang tambang galian B. Ada besi, mangan, boksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, kemudian perak, belerang, intan, belerang. Itu digunakan untuk apa? Untuk melayani hajat hidup orang banyak. Ini bisa dimiliki oleh ini masyarakat. Misalkan kita memiliki cincin emas, itu hasil dari pertambangan negeri kita. Tetapi pengelolaannya dikuasai oleh negara. Kemudian barang tambang galian C, ada nitrat, fosfat, asbes, kemudian ada grafit, pasir kuarsa, batu, ya, andesit, ya. Kemudian berbagai macam jenis batu, marmer. Di sana ada pasir untuk bahan bangunan, ada batu kapur, ya. Kemudian batu apung, tanah liat, dan sebagainya. Berikutnya kalian cari referensi di buku, ya, di buku berkaitan dengan barang tambang galian A, galian B, dan galian C. Manfaat dan kegunaannya, kalian bisa memanfaatkan modul atau buku untuk mencari bahannya. Soal untuk kelompok ini lembar kerja peserta didik untuk kelompok. Anggota kelompoknya ditulis, ketua kelompoknya siapa dan anggotanya siapa. Diisikan di sana. Jadi kalian juga menjawab di bawahnya ini, ya. Yang pertama, galiannya, nama barangnya apa yang kalian tempel di sana. Kalian tempel di sana itu barangnya apa saja, bahan tambangnya, manfaat dan kegunaannya apa. Silakan dikerjakan. Anak-anak sekalian, kalian sudah mengerjakan sebaran barang tambang di Indonesia. Ternyata misalkan saya ambil, Pak Guru ambil di sini, ya. Ternyata coba perhatikan, ini tambang galian apa? Galian A. Itu saja sudah sangat banyak sekali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pertambangan untuk galian A. Yang ini bahan galian apa ini? C. Ternyata bahan galian C juga banyak sekali di negeri kita, ya. Sangat banyak tersebar di berbagai macam daerah, ya. Ini membuktikan bahwasanya wilayah negeri kita begitu kaya dengan hasil tambang. Jadi ternyata di negara kita sangat banyak. Bandingkan dengan di Arab Saudi. Arab Saudi hanya punya apa? Tambang apa saja? Minyak bumi saja. Tapi negara kita memiliki emas, memiliki perak, tembaga, dan banyak yang lainnya. Gas alam, batu bara,
minyak bumi yang menjadi bahan bakar pokok dunia itu ada di negara kita, ya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda agar barang tambang tidak cepat habis? Kita harus bagaimana, anak-anak? Jadi tidak bisa dilestarikan, maka kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penggunaannya harus dengan cara apa? Dengan cara hemat, tidak terjadi pemborosan, ya. Jadi misalkan penggunaan minyak bumi, ya gunakan seperlunya. Jangan sampai berlebihan. LPG digunakan seperlunya untuk memasak, memenuhi kebutuhan hidup di rumah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa Indonesia menjadi negara kepulauan Ya. dan bagaimana asal-usulnya? Ya, ini pertanyaan sangat bagus, ya. Coba kita perhatikan di sini, ya. Negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kita memiliki 14.000 pulau. Bagaimana asal usulnya, dia? Karena proses geologis. Apa? Karena terjadi proses geologis. Proses yang terjadi pergerakan lempeng-lempeng benua karena adanya aktivitas magma yang terjadi terus-menerus. Zaman dahulu Jawa, Sumatera, Kalimantan ini menyatu dengan benua Asia. Sementara Papua, Maluku ini menyatu dengan mana? Dengan benua Australia. Ya, karena terjadi aktivitas magma, ya, di dalam perut bumi yang kita saksikan tadi, ya, ilustrasinya, ini menyebabkan terjadinya pergerakan daratannya. Jadi setiap hari lempeng benua ini bergerak terus-menerus sehingga adanya perubahan-perubahan, terjadi gempa, gunung meletus, ya. Itu akhirnya merubah posisi daratan. Karena berlangsung jutaan tahun, akhirnya negara kita terbentuk menjadi negara kepulauan terpecah-pecah. Satu daratan terpecah-pecah terus-menerus. Saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Mas. Ya, silakan. Mengapa di Indonesia terjadi gempa bumi akhir-akhir ini? Apa penyebabnya? Ketika terjadi pertemuan lempeng benua tadi yang seperti ini, ya. Nah, ini yang menyebabkan gerakan yang disebut sebagai gerakan tektonik atau gempa bumi. Berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya, silakan. Mengapa Pulau Kalimantan tidak mempunyai gunung berapi? Kalimantan tidak memiliki gunung api karena tidak dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Oleh sebab itu, di tanah Kalimantan itu tidak pernah terjadi gempa. Tidak pernah terjadi gunung meletus karena memang tidak dilalui, ya. Sehingga tanah yang aman dari gempa ataupun juga gunung meletus karena memang tidak dilalui. Itu penyebabnya. Apa yang kita bisa tarik? Ternyata Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, beraneka warna, beraneka ragam. Jadi mulai dari kekayaan alam di lautan, di daratan pertanian, ada pertanian, terus apa lagi? Peternakan dan seterusnya. Dan yang kalian tadi diskusikan dengan kelompok kalian, ternyata di negara kita banyak memiliki barang tambang yang jumlahnya tidak hanya puluhan, bahkan ratusan tempat pertambangan ada di Indonesia. Dengan adanya tambang yang banyak, bukan berarti kita menggunakan dengan cara yang boros. Maka kita harus menggunakannya dengan efisien. Ya, efisien itu dengan cara irit, dengan cara sebaik-baiknya.
Jadi LPG gunakan dengan seperlunya. Jangan sampai terjadi pemborosan. Ya, karena tambang itu bukan hanya kita nikmati pada hari ini, tapi untuk di kemudian hari, anak cucu kita. Dan tambang-tambang lainnya pun sama, harus seperti itu kita gunakan dengan cara sebaik-baiknya. Saya kira demikian pertemuan kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.